Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kali ini akan kita bahas terkait pengisian SKP tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur. Silakan dibuka dulu. Untuk saya menyarankannya adalah pakai Google Chrome. Dibuka, yaitu kita ketik master bkd.jatimprof.go.id. Setelah muncul tampilannya seperti ini, silahkan login dengan nomor NIP pegawai dan password yang sudah diberikan oleh operatornya. Kalau sudah, silahkan klik login. Ini tampilan layarnya. Nah, di sini kita langsung mulai ke SKP. Sebelum ke SKP, silahkan diklik setting, user dulu. Nah, pastikan sudah HR-nya sudah muncul, yaitu klik update. Jika sudah, kembali ke home, kita baru melanjutkan ke SKP 2022. Kita buka. Di SKP di sini munculnya 2020, otomatis kita harus setting dulu menu sebelah kiri, setting tahun SKP. Kita pilih dulu tahun 2022. Kita simpan. Apakah benar mau menyimpan? Oke. Sudah berhasil ke 2022. Setelah SKP 2022 tahun sudah kita ganti, langkah yang pertama kita lakukan adalah di menu prestasi kerja, informasi SKP. Kita klik, terus kita klik tambah. Nah, jabatan fungsional di sini sudah muncul, saya golongan 3A karena ahli pertama sesuai dengan SK saya. Jika di sini tidak sesuai, silahkan konfirmasi ke adminnya e-master sekolahan untuk fasilitator, karena ini yang bisa update hanya fasilitator sekolah ataupun dinas. Tahun juga sudah sesuai 2022. Apakah sudah sesuai dengan jabatan dan kinerja? Kita jawab iya. Nama jabatan fungsional kita pilih select. Kita cari. Di sini saya mencontohkan untuk guru Pemprov Jatim. Guru 3A. Kita klik. Setelah sudah muncul di sini, jadi guru kita klik yang tanda plusnya. Kita pilih sesuai dengan pangkat atau jabatan. Nah, di sini untuk jabatan saya yaitu golongan 3A, di sini menyamakan. Jika menyamakan, sudah menyamakan, kita klik di luar untuk OK-nya. Jika sudah, silahkan kita lanjutkan dengan status informasi SKP, yaitu awal tahun. Itu untuk PNS. Ada mutasi, ada CPNS, ada mutasi baru masuk, dan PPPK. Untuk di sini saya mencontohkan yaitu untuk PPPK. Untuk awal tahun untuk PNS yang sudah bekerja di Pemprov Jatim. Untuk CPNS 2022 juga baru. Silahkan, kalau ini saya memilih PPPK karena sesuai dengan tugas yang diberikan ke saya. Model SKP di sini yaitu JPT, unit kerja mandiri. Periode yaitu sesuai dengan tanggal SK saya. Di sini SK-nya kemarin adalah per 1 Mei sampai dengan akhir tahun, yaitu Desember tanggal 30. Jika PNS yang sudah bekerja di Pemprov, di sini dimulai dari
tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 30 Desember 2022. Karena SKP berlaku hanya untuk 1 tahun. Pejabat penilai, silahkan di sini kepala instansinya. Untuk saya di lingkungan sekolah otomatis adalah kepala sekolah. Bisa diketik dengan NIP-nya 19691105. Nah, terus muncul namanya, kita klik. Atasan pejabat penilai kinerja di sini adalah atasan dari kepala sekolah, yaitu kepala dinas, yaitu Pak Edi Soekarno. Ya, yang atas tadi diketik NIP-nya, kalau yang bawah diketik namanya. Jika sesuai pasti akan muncul. Jika sudah, silakan diklik save. Kita oke. Di sini sudah muncul. Jika sudah sesuai, silahkan diklik aktifkan. Jika sudah, kita aktifkan. Jadi di sini sudah berubah Y. Kita lanjut ke menu SKP. Di menu SKP, silakan kinerja utama di sini menyesuaikan dengan kinerja Bapak Kepala Cabang Dinas. Itu tadi, kita klik kinerja utama. Rencana kinerja di sini banyak sekali pilihannya. Banyak pilihan. Untuk kemarin saya sudah mencoba untuk download semuanya. Di sini ada sekitar 2008. Di sini sudah saya download semuanya. Unit kerja pengampu di sini saya cari Nganjuk. Ya, Nganjuknya itu adalah cabang dinas di sini. Yang paling atas saja. Saya oke, otomatis yang muncul ada sekitar 6 ini. Ini disesuaikan, silahkan. Otomatis untuk saya di tingkat SMA itu yang pertama adalah di urutan 106, yaitu persentase warga negara usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah wilayah Nganjuk. Di sini saya kembali lagi, di sini berarti nomor 106. Tiap satu lembar ada 100. Di sini 106. Kita klik benar cabang Nganjuk, cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, kita klik. Setelah kita klik, otomatis langsung kita save. Kita oke. Yang kedua, kita tambah lagi minimal lebih dari 2 atau 3. Di sini kita klik lagi rencana kinerja. Saya lanjutkan di sini tadi ada usia di bawah 16. Jadi 4 sampai 18. Tapi ini untuk yang penduduk disabilitas. Di sini tergantung sekolahnya melaksanakan inklusi atau tidak. Jika tidak, berarti tidak perlu kita masukkan di sini. Yang ketiga, ada ini indeks profesional, silakan dimasukkan. Jadi kita dimasukkan 145. Ya, ini indeks
profesionalitas ASN pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. Kita klik juga. Kita save. Apakah ada lagi? Di sini kita cek lagi. Persentase indikator program yang tercapai. Nah, di sini ada 149. Nah, kita pilih lagi. Nah, ini persentase indikator program yang tercapai. Kita juga pilih lagi indikatornya. Sudah ada 3. Apakah ada lagi? Realisasi anggaran. Di sini. Berarti ada lagi di sini persentase realisasi anggaran pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, bisa dimasukkan lagi 153. Apakah ada lagi di sini, yaitu pengelolaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada cabang Dinas Pendidikan. Di sini jumlah lembaga PK PLK penerima BPUPP wilayah Kabupaten Nganjuk. Penanggung jawabnya Kepala Seksi Pendidikan. Nah, di sini berarti tidak ada. Karena yang di bawah ini tadi kita adalah di bawah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, berarti hanya sampai 153. Jika sudah muncul semuanya di sini, jangan lupa kita klik, karena statusnya masih draft, kita kirim ke atasan langsung. Oke, jika sudah kirim ke atasan langsung, kita statusnya adalah verifikasi atasan, BF, BV, butuh verifikasi. Nah, kita tunggu diverifikasi oleh pimpinan kita, yaitu di sini tadi adalah kepala sekolah kita, pejabat penilai kinerja. Oke, kita tunggu sebentar, kita konfirmasi. Oke, kita cek lagi di sini di SKP untuk persetujuan rencana kinerja sudah persetujuan atasan, verifikasi atasan juga sudah menyetujui. Selanjutnya kita lanjutkan ke rencana aksi. Di rencana aksi, silahkan di sini kita mulai dari unsur utama dulu. Untuk unsur limpahan kosong, jadi kita langsung dari unsur utama. Tugas tambahan fungsional, rencana kerja adalah tercapainya pengelola pendidikan. Kita pilih, terus tugas untuk jabatannya kita klik. Tugas jabatannya untuk yang pertama itu pasti disesuaikan dulu, yaitu yang belakang. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Karena saya guru P3K, otomatis di sini saya harus memilih yang
melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak Ibu dari BK itu juga bisa melaksanakan bimbingan. Jadi yang bawah ini tadi, jadi yang paling belakang itu merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Untuk saran, kalau bisa memilih yaitu yang kriteria B. Diusahakan yang B. Nah, kuantitas berapa? Jumlahnya adalah 1, kualitasnya tetap 100%, waktu yaitu sekitar 12 bulan. Nah, di sini 12 bulan, akan tetapi di sini tadi saya mulai dari bulan Mei. Berarti ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada sekitar 8 bulan. Di sini saya pilih 8 bulan karena saya P3K per 1 Mei. Jika Bapak Ibu sudah PNS per 1 Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, berarti di sini harus dipilih 12. Saya lanjutkan, di sini saya klik save. Oke. Di sini sudah memenuhi. Ya. Sudah memenuhi. Tapi apakah hanya ini saja? Tidak. Harus kita tambah lagi. Harus kita tambah unsur lagi. Fungsional, pengelola pendidikan. Apalagi yang harus kita tambah sesuai tupoksi kita yang kita terima. Saya contohkan tadi, saya sudah dapat mengajar, terus saya ada lagi yaitu ya, menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Di sini biasanya tiap awal semester. Akan tetapi biasanya di sini waka kurikulum yang disuruh untuk membuat kurikulum tingkat sekolahnya. Menjadi wali kelas saya tidak, menjadi wakil kepala sekolah saya juga tidak. Silahkan disesuaikan. Melaksanakan pembimbingan guru kelas ini untuk SD ataupun untuk biasanya jadi guru kelas mirip SD itu. Guru pemula, program induksi ini CPNS, bukan. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra, saya tidak pegang ekstra, tapi kalau jika Bapak Ibu guru pegang ekstra, silahkan dimasukkan. Kriteria tetap B, baik. Membuat alat peraga, alat praktikum, alat pelajaran. Nah, silahkan di sini. Membuat artikel, buku, karya tulis, makalah, menciptakan karya seni. Nah, di sini diklat. Mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80. Saya klik. Di sini saya targetkan selama sampai Desember itu saya dapat 2. Sekitar 2. Iya. Saya targetkan sekitar 2. 3 saja. 3
dengan asumsi 30-80 jam adalah ada 3 bulan. Jadi jumlahnya 3, saya ambil 3 bulan. Saya klik save. Nah, sudah 2, sudah warna hijau, sudah memenuhi MS, memenuhi syarat. Terus jika masih kurang kita bisa tambah lagi unsur utama menyesuaikan dengan tugas yang kita terima. Di sini setelah diklat sudah mengikuti kegiatan ilmiah. Nah, di sini sebagai peserta seminar biasanya jika mengikuti, di sini saya kasih 3 juga. Maaf, saya kasih 2 saja. Terus saya tambah unsur utamanya. Di sini ada lagi jadi kepala laboratorium bengkel, biasanya ini sekelasnya Wakasek yang berpengaruh dengan jam, jadi 12 jam. Kepala perpustakaan juga 12 jam. Kepala sekolah ini full 24 jam. Ketua program keahlian juga 12 jam. Pembimbingan dan penyusunan publikasi karya inovatif jika ada. Menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah, menjadi pengawas dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Di sini juga bisa dimasukkan pengawas penilaian dan evaluasi. Saya masukkan asumsinya. Di sini nanti akan ada sekitar 4 ujian biasanya atau lebih, tetapi saya hanya memasukkan sekitar 2. Jadi 2 di sini asumsinya adalah semester 1 bulan Mei Juni nanti itu adalah kegiatan PAT. Terus untuk bulan Desember biasanya November akhir dan Desember itu PAS. Otomatis saya masukkan 2 saja. Kualitas 100, waktunya juga 2 bulan karena nanti untuk 2 bulan. Saya save. Oke, menjadi pengawas sudah. Jadi sudah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil seperti ini. Mengikuti diklat sudah, mengikuti kegiatan ilmiah saya juga sudah, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar juga sudah. Terus saya tambah lagi 1 karena biasanya jika di PNS itu harus, bukan PNS, sebenarnya guru itu dituntut untuk membuat PTK. Diasumsikan dalam tempo 1 tahun pelajaran atau 1 semester
itu membuat satu PTK. Nah, di sini penilaian tindakan kelas. Ini karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, dan disimpan di perpustakaan. Di sini silakan dibuat ini. Kuantitasnya karena saya baru mau bulan Mei, otomatis setiap tahun itu minimal satu. Dengan asumsi karya tulis itu asumsinya sekitar 4 bulan prosesnya. Nah, seperti ini. Saya klik save. Saya oke. Nah, jika sudah seperti ini, otomatis ini bisa kita kirim ke atasan langsung jika sudah menyesuaikan. Jika masih belum sesuai, silahkan dirubah ataupun dikurangi waktunya. Silahkan. Status target tetap draft. Untuk unsur limpahan tidak ada, semua ada di unsur utama semuanya sekarang. Jika sudah, silahkan kirim ke atasan langsung. Kita klik. Jika sudah seperti ini, otomatis kita tunggu lagi. Kita konfirmasi ke kepala sekolah untuk mengkonfirmasinya. Oke, kita cek lagi. Di sini saya sudah dikonfirmasi. Saya klik. SKP-nya juga sudah, rencana aksinya sudah disetujui atasan, verifikasi atasan setuju. Silahkan, jika sudah, kita lanjutkan ke breakdown. Nah, di sini breakdown di sini status masih kosong semua, berarti masih draft semua, berarti harus kita klik. Di sini ada satu laporan 8 bulan. Saya klik. Nah, otomatis Januari di sini saya 0, Februari 0, Maret 0, April 0. Nah, di sini otomatis ada 8, satu laporan. Saya maksimalkan pembelajaran. Untuk pembelajaran jika ini full 0,1. Ada di bulan Juni pembelajarannya hanya setengah 0,5, Juli 0,5, Agustus ini 0,1, September 0,1, Oktober 0,1, November 0,1, di sini 0,5. Kuantitas 2. Oh, terlalu banyak. Berarti di sini ada 0,5.
Iya, satu laporan. Satu lima. Bentar, hitungannya saya hitung dulu. Ini 0,1. Oke, hitungannya seperti ini. Jadi 0,15 sejumlah 4. Otomatis kalau dijumlah adalah 0,6. 0,6 ada 0,1, 0,1-nya ada 4. Di sini saya asumsikan bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus karena banyaknya kegiatan jadinya tidak maksimal. Desember juga banyaknya kegiatan. Akhirnya kegiatan pembelajaran pasti berkurang. Nah, biasanya disebut efektif fakultatif untuk di tingkat sekolah. Silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu guru sendiri. Jika Bapak Ibu guru itu adalah PNS, mulainya per Januari, biasanya saya mulai juga 0,1 sejumlah 8, dilanjutkan dengan 0,05 itu sejumlah 4, menyesuaikan dengan bulannya. Silakan disesuaikan sendiri. Total kuantitas harus 1 sama dengan 1 laporan di atas target. Kalau sudah kita klik simpan, kita oke. Di sini sudah muncul draft. Saya lanjutkan ke diklat fungsional. Di sini saya klik breakdown sejumlah 3 sertifikat 3 bulan. Di sini saya asumsikan yaitu bulan November 1, bulan Juli nanti ada 1, dan bulan September itu ada 1. Nah, yang lainnya adalah 0. Seperti ini, ada 3, jumlahnya 3 bulan. Ini harus sesuai. Jika Bapak Ibu ini 3 sertifikat 3 bulan, berarti di sini bulannya juga harus sejumlah 3. Kalau misalnya di sini walaupun Bapak Ibu guru nanti diisikan, ini saya kasih 0, di sini langsung 2, jumlahnya sama, akan tetapi bulannya yang diisi hanya Juli dan November, ini juga bermasalah. Nah, pembagian waktu tidak sama dengan waktu dari target yang ditetapkan. Otomatis kita mengisi ulang. Jadi harus sesuai. Bulannya adalah saya bulan target Juli, September, dan November. Ini bebas. Yang penting ada 3 bulan dan 3 sertifikat. Saya klik save. Saya lanjutkan untuk yang lainnya. Untuk peserta seminar juga seperti itu. Seminar berarti saya kasih di bulan ini tadi September, saya bulan Mei ini. Mei ada seminar saya. Dan saya targetkan di Agustus satunya. Agustus atau bulan Oktober. Nah, di sini saya sudah sesuai, saya klik save juga. Untuk yang penilaian evaluasi seperti yang saya gambarkan tadi, untuk ujian ada di bulan Juni dan di bulan
November biasanya. Saya masukkan di bulan Desember saja. Nah, untuk breakdown, nanti jika misalnya tidak sesuai, silakan untuk konfirmasi ke adminnya untuk diturunkan dulu statusnya dan nanti dirubah ke November. Jika rupanya November ujian evaluasinya, jadi ujian evaluasinya bukan Desember tapi November mulainya, berarti November kita rubah, Desember kita nolkan. Untuk perubahan bisa langsung ke adminnya sekolah masing-masing. Kita klik simpan. Nah, di sini juga sudah, tinggal terakhir adalah PTK. Karena PTK di sini satu laporan 4 bulan, otomatis saya nanti menyampaikannya di bulan Desember. Desember di sini 0,25. Saya mulai pembuatannya mulai Agustus, September, dan November. Kenapa saya tempo November? Karena di sini membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya. Nah, di sini untuk Desember di sini untuk penyeminaran hasil penelitian dan disimpan di perpustakaan. Saya lanjutkan. Jika sudah sesuai satu laporan 4 bulan, jika sudah 4 bulan kita klik simpan. Jika sudah semua, silakan untuk kirim ke atasan langsung. Nah, kita konfirmasi, kita tunggu lagi, ditunggu lagi. Kita konfirmasi ke Bapak Kepala Sekolah lagi. Oke, sudah, kita klik breakdown, sudah di ACC, status breakdown tercet, persetujuan atasan, verifikasi atasan adalah setuju. Jika sudah, silakan di sini dilanjutkan ke buku kerja. Buku kerjanya bagaimana? Di sini yang dulunya kita setiap periode mengisi di Excel, kita dirubah akan langsung mengisi di sini. Saya tadi langsung bulan Mei, ya kan? Kita klik cari. Di sini saya ada 2 tugas, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, dan yang kedua adalah mengikuti kegiatan ilmiah. Silakan di sini saya mulai dari yang pertama, isi buku kerja, saya klik. Ada muncul menu baru, yaitu kita klik tambah. Nah, di sini dengan merencanakan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Nah, tanggal kegiatannya silahkan tanggal kegiatan diisikan. Untuk pembelajaran itu dimulai dengan tanggal 9 Mei karena tanggal 1 sampai tanggal 8 di sini masih libur karena cuti bersama hari raya. Silakan ini tanggal 9. Detail kegiatan menyesuaikan. Misalnya mengajar di kelas 10/6 dengan materi jaringan komputer. Ini contohnya.
Kuantitasnya yaitu 0, kualitasnya 0, biaya 0. Kita klik save. Oke. Nah, untuk sementara di sini kuantitas, kualitas dan biaya ini kita isikan 0. Baru nanti yang paling terakhir di bulan berjalan itu diisikan sesuai dengan yang di atas, 0,15 dan 100%. Seperti itu. Pertanyaannya, jika dalam satu hari mengajar lebih dari 1, silahkan diisikan. Sama. Di sini mengajar di kelas 10.6. Terus saya ada mengajar lagi di kelas 10.9. Kuantitas tetap 0, kualitas 0, biaya 0. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jika satu hari lebih dari satu kegiatan, apakah bisa? Bisa. Dan apakah hanya mengajar saja? Tidak, kita ada merencanakan, terus mengevaluasi, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu nanti diisi di sini. Ini untuk buku kerja. Jika nanti buku kerja ini sudah lengkap, di sini buku kerja, kita cari bulan Mei, buku kerja sudah sesuai semuanya, kita kirim di prestasi kerja. Nah, jika ini nanti sudah sesuai, setiap akhir bulan silakan klik kirim ke atasan langsung. Akan tetapi di sini ada edit. Nah, di sini ada link Google Drive. Sebenarnya maksud dari di sini saya memberikan contoh seperti ini. Silakan Bapak Ibu buka Google Drive-nya. Usahakan pakai email yang tidak terbatas. Saya contohkan di sini bisa pakai yang Bapak Ibu guru pakai guru.belajar.id. Di sini akan tetapi untuk sekolah saya itu ada email sama kayak Belajar ID juga tidak terbatas untuk penyimpanannya. Di sini hanya 15 GB. Kita ganti dulu ke Belajar ID. Silahkan. Nah, di Belajar ID di sini silahkan nanti Bapak Ibu buat folder 1 namanya SKP 2022 misalnya. Kita create. Nah, kita login dulu. Nah, di sini sudah ada My Drive SKP 2022. Kita buat lagi, klik kanan, new folder, bulannya. Misalnya saya 05 Mei. Kita create. Setelah kita create, di sini ada bulan Mei, kita buka lagi. Nah, kita sesuaikan dengan yang kebutuhan ini tadi. Kita di rencana aksi Mei, prestasi kerja, kita buka, ada Mei, ada 2. Nah, merencanakan dan mengikuti kegiatan ilmiah. Kita klik, kita copy. Nah, kita copy. Setelah itu kita buatkan di sini foldernya. New folder, kita sesuaikan.
create. Merencanakan. Yang kedua adalah mengikuti diklat. New folder 2 strip. Nah, setelah di sini ada 1 dan 2, silahkan di sini diklik kanan, merencanakan misalnya. Kita kasih get link. Kita bagikan kepada anyone with the link. Jadi semua orang asalkan punya linknya bisa mengakses folder ini. Nah, kita pilih hanya untuk sebagai pelihat. Kita copy linknya, kita masukkan ke dalam sini tadi. Jadi bulan Mei merencanakan, kita buka edit, terus kita kasih di sini. Nah, linknya. Kuantitas disesuaikan dengan ini 0,15. Nah, kuantitas di sini rupanya nggak bisa saya rubah karena di sini kuantitas dan kualitas menyesuaikan dari buku kerja yang kita input. Makanya nanti di menu paling terakhir, kegiatan paling terakhir itu kita isikan 0,15 100. Baru kita klik simpan. Seperti itu. Jadi ini muncul tombol hijau. Kalau kita klik, dia nanti akan dilarikan ke folder yang sudah kita buat. Untuk penamaan folder, di sini adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Sebagai contoh, di sini tadi adalah bulan Mei. Ini adalah saya mengajar di kelas tanggal 9. Ya, berarti nanti di sini saya harus mengisikan foto kegiatan saya di kelas, dinamai sesuai tanggalnya. Jadi tanggalnya silahkan disesuaikan tanggal 9 bulan 5 2022 nama filenya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan untuk akhir bulan, nanti saya akan lanjutkan dengan video selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya, bisa lewat Japri atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.